Sidang perdana kasus hoax 7 kontainer surat suara tadi sudah kami bahas, kemudian satu dari banyak kasus hoax yang sudah diproses hukum, hingga kini masih saja bermunculan kasus hoax baru yang bertujuan untuk mendelegitimasi pemilu termasuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum. Nah, bagaimana KPU menghadapi upaya ini? Kita sudah tersambung lewat sambungan telepon dengan Komisioner KPU, Mas Wahyu Setiawan. Mas Wahyu, saya tes dulu, bisa mendengar saya dengan baik? Bisa Mbak Dini. Bisa, Mas Wahyu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Akhirnya ini soal hoax 7 kontainer surat suara disidangkan. Saya ingin tahu tanggapan Anda bagaimana? Ya, kita mengapresiasi aparat penegak hukum atas langkah cepatnya supaya masyarakat itu dapat dilindungi dari berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Mbak Dini. Ya, dan kemudian juga kalau misalnya dengan adanya, ini kan salah satu hoax saja sebenarnya untuk KPU begitu kan. Ada upaya-upaya lain yang dilakukan untuk sepertinya mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu ini sendiri. Seperti menuduh telah terjadi kecurangan dan sebagainya. Nah, Anda melihatnya bagaimana sih Mas? Banyak sekali karena ini nih keserangannya untuk penyelenggara pemilihan umum. Iya betul Mbak Andini, tampaknya memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan mendelegitimasi pemilu 2019 melalui berita hoax. Kita malam ini akan juga datang ke Mabes Polri untuk melaporkan beredarnya berita bohong Mbak, berita hoax. Terkait apa itu beritanya Mas? Berita yang ramai di media sosial hari-hari ini terkait dengan server KPU jebol dan sudah disetting untuk kemenangan paslon nomor urut 1 sebesar 57%. Ini 100% berita hoax, 100% fitnah, dan kami akan laporkan kepada Bareskrim Mabes Polri malam ini juga, Mbak. Siapa Mas Wahyu yang dilaporkan untuk kasus ini? Iya. Kita melaporkan 3 akun media sosial, ada akun Facebook, ada akun Twitter, dan akun YouTube yang menayangkan video dimaksud, Mbak Dini. Ini dari berbeda-beda orang begitu atau dari satu nama, Mas Wahyu? Akunnya berbeda, 3 orang akunnya berbeda. Oke, berbeda. Dan kemudian ada dampaknya nggak tuh Mas dengan adanya beredarnya informasi terkait dengan sistem yang dibobol dan sebagainya? Ada dampaknya nggak sih dari daerah, ada yang laporan ke pusat gitu terkait dengan hal ini misalnya? Kita khawatir masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, kemudian masyarakat mempercayai itu. Oleh karena itu KPU mengambil langkah-langkah hukum untuk menangani hal tersebut, Mbak Adini. Ini sangat berbahaya jika kemudian KPU mendiamkan saja, masyarakat yang tidak paham nanti menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, dan kita semua sebagai bangsa dan negara akan dirugikan dengan berita hoax tersebut. Kalau Mas Wahyu ini melihatnya, ini kan banyak ya Mas ya, tadi aja tuh ada 7 kontainer, kemudian sekarang yang soal IT, dan masih banyak lagi begitu. Memang ada upaya nggak sih Mas emang mendelegitimasi KPU sendiri kalau Mas Wahyu melihatnya? Kalau melihat fenomenanya tampak sekali upaya mendelegitimasi itu. Sebagai contoh Mbak, di video terbaru ini Mbak ya. Misalnya di video itu dijelaskan ada server KPU yang disimpan di luar negeri. Itu hoax Mbak, hoax itu. Karena apa? Semua server KPU itu disimpan di Jakarta dan sekitarnya. Di semuanya di dalam negeri. Kemudian bahwa hasil pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu melalui proses berjenjang Mbak. Mulai dari TPS, kemudian PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI. Jadi alat bantu memberikan informasi berbasis teknologi informasi yang disampaikan KPU itu sekedar alat bantu dan bukan hasil resmi pemilu, Mbak Andini. Jadi sebenarnya
hasil pemilu itu tidak terkait langsung dengan server KPU. Server KPU itu terkait dengan upaya KPU memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat. Tetapi kalau hasil pemilunya itu prosesnya melalui proses berjenjang dari TPS sampai dengan KPU RI. Begitu Mbak Adini. Dan pengamanannya server ini pun juga memang diamankannya secara ketat nggak sih Mas? Maksudnya nggak mungkin bobol gitu maksud saya. Ya tentu saja Mbak Andini, teknologi itu kan pasti punya sisi-sisi kelemahan. Tentu KPU berupaya untuk mengamankan server KPU. Dan upaya itu terus-menerus kita lakukan. Hanya pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat adalah hasil pemilu 2019 itu tidak tergantung dengan server KPU, Mbak. Baik. Gitu. Baik. Ini jadi kan memang berita ada tahapannya gitu untuk hasil pemilu itu sendiri. Ya, berita hoaknya kan seolah-olah ingin mengabarkan bahwa kalau server KPU diganggu, dimanipulasi, kemudian ada kecurangan. Ya. Ini yang tidak benar gitu loh, Mbak. Baik, gitu, Mbak. Baik. Ya, Mas. Jadi kalau misalnya juga ini, kalau kita lihat di sini bahkan selain hoax, ada juga yang mengancam. Kalau dikatakan mengancam untuk people power akan datang ke KPU, begitu dikatakan seperti itu. Mas Wahyu ini melihatnya bagaimana, Mas Wahyu dari KPU sendiri? Iya, kalau dalam pandangan KPU, kita mestinya semua warga negara itu kan patuh kepada hukum. Pemilu itu kan sudah ada prosedur hukum yang mengatur, termasuk apabila ada perselisihan hasil pemilu. Itu prosedur hukumnya adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang mewacanakan people power, menurut saya itu tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Baik. Kemudian juga kalau dilihat ini Mas Wahyu, ada survei terkini yang dikeluarkan dari indikator politik terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kalau dikatakan di sini sekitar 60% lebih, mungkin lebih nih jumlahnya percaya masyarakat terhadap KPU, terhadap Bawaslu. Juga dikatakan ini masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bagi lembaga penyelenggaraan pemilu. Tapi juga kemarin Mas, saya sempat bahas juga di Prime Time News juga ini dengan Mas Burhan Mutadi yang menyatakan mungkin ini menjadi catatan buat KPU karena masih banyak yang belum bisa milih nih Mas Wahyu. Jadi orang percaya tapi ada kelemahan di situ karena belum bisa milih terkait misalnya harus tidak punya IKTP dan sebagainya. Ini mohon ditanggapi oleh KPU supaya masyarakat percaya, tapi buktinya di lapangan ada sebagian masyarakat yang masih belum bisa memilih nantinya. Ya, terima kasih Mbak Adini. Jadi tentu saja hasil survei terbaru, ini saya juga mendapat kabar ada CSIS merilis survei terbaru yang menunjukkan sosialisasi itu sudah diterima oleh masif di tingkat masyarakat. Tetapi intinya KPU terbuka terhadap kritik saran dari berbagai kalangan masyarakat. Termasuk kritik bahwa ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang memadai tentang tata cara penggunaan hak pilihnya. Ini tentu saja akan menjadi perhatian KPU beserta jajarannya sampai dengan badan ad hoc untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tata cara penggunaan hak pilih dalam pemilu 2019, Mbak Adini. Baik. Terima kasih banyak Mas Wahyu Setiawan, Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita akan kembali dengan informasi Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais, menjadi salah satu saksi dalam sidang kasus berita bohong atas terdakwa Ratna Sarumpait. Kita akan kembali sesaat lagi.